Masih di seputar Bali Pagi akhir pekan kita masih ngobrolin tentang baru berdua aja. Kita berdua aja. Nah, enaknya diapain nih ya tadi lemon kita ini ya? tentang lemon ya gitu kan. Nah, sekarang sudah ada pakarnya nih. Betul, pakar lemon ya. Sudah ada petani muda kita, Ibu Anom Wirayuda. Panggilannya siapa? Anoman. Kamu kok jahat banget sih. Kamu dari tadi julid banget. Apa kabar tuh? Ya. Aku panggil Putu aja. Oh, gaya petani sehat harus kayak gini ya. Gini harus. Pasti sehat dong. Tinggalnya di tempat yang dingin ya. Buktinya dia dingin. pakai gini. Kulit kita berdua aja yang badak tahu, di studio dingin banget. Oke ya, Putu Anom Wirayuda. Selamat pagi, kabarnya baik ya. Baik ya tuh ya. Jauh-jauh loh kita datangkan dia. Putu ini adalah seorang petani muda loh, petani ya, di garis bawahnya adalah petani yang notabene di era milenial saat ini itu anak-anak muda males jadi petani. Maunya jadi pegawai atau enggak pengusahanya juga pengusaha ikut-ikutan. Mungkin nggak semua, tapi sebagian besar. Nah, salah satunya ini adalah Putu Anom Wirayuda ini, seorang petani muda yang menanam lemon. Ini spesialisnya nanam lemon. Lemon aja nih, nggak ada yang lain. Kebetulan kalau di kebun ada lemon, jambu kristal, lemon sendiri ada 3, lemon lokal ada, lemon impor Eureka, dan lemon USA atau lemon California. Nanti aja Wow, jauh ya. banget di USA cari lemon ya. Bingung dengernya. Oke, nah kita juga mempunyai informasi tentang lemon nih ya, pemirsa ya. Sebelum kita lanjutkan lagi ya perbincangan ini sama Putu ya. Pemirsa, lemon yang saya pegang seperti ini saat ini sangat diminati masyarakat untuk menunjang kesehatan. Untuk itu masyarakat kini sudah mulai mengembangkan pertanian lemon. Seperti apa pertanian lemon itu? Ini dia liputannya untuk Anda. Ya. Jeruk lemon semakin populer di kalangan masyarakat. Budidaya jeruk lemon terbilang mudah dan memiliki peluang pasar yang sangat tinggi. Jeruk lemon selain berfungsi sebagai pelengkap masakan, juga berfungsi sebagai pelengkap minuman yang kaya akan vitamin C. Di Bali, masyarakat sudah mulai mengembangkan jeruk lemon, seperti yang dilakukan oleh salah seorang petani di Banjar Auman, Desa Plaga, Kabupaten Badung, Ibu Anom Wirayuda. Tanaman jeruk lemon sangat baik ditanam di area tanah yang gembur dan organik. Pastikan lahan yang akan ditanam memiliki kandungan organik yang baik sehingga jeruk lemon dapat tercukupi nutrisinya. Sebaiknya tanah tidak tergenang air, tidak beceng, dan tidak terlalu basah. Tahap pertama yang dilakukan sama seperti bercocok tanam lainnya. Pertama, menyiapkan lahan yang cukup luas untuk ditanami pohon jeruk lemon. Pilihlah cara tanam yang tepat agar sinar matahari dapat menempa langsung pohon jeruk lemon yang ditanam. Kedalaman lubang tanam perlu diperhatikan, sedalam 50 cm, dan disesuaikan dengan akar bibit agar bibit dapat mencengkram tanah. Menghasilkan 20-50 kilo. Untuk setiap minggunya? Ya, setiap minggunya. Untuk bibitnya di mana memperoleh? Pembibitan ini lemon lokal yang peroleh langsung dari Paman Tiang. Ada sebagian juga langsung dari Malang pertanian yang dia ambil untuk budidaya di sini. Nah, sekarang ceritakan terkait proses dari awal penanaman, kemudian perawatannya seperti apa? Untuk budidaya jenis lemon lokal ini, sebelum tanam Tiang persiapan lahan umum seperti biasa, lahan dicangkul. Dibuat lubang 50 meter persegi, itu didiamkan selama minimal 1 minggu. Habis nike dimasukkan pupuk kandang sapi 1 ember, didiamkan selama lagi 1 minggu. Selanjutnya diaduk, setelah diaduk baru siap ditanam. Tahap berikutnya adalah pembibitan. Pembibitan merupakan salah satu kunci penting dari kualitas buah yang akan dihasilkan. Untuk itu, kualitas bibit harus benar-benar diperhatikan. Penanaman dapat dilakukan kapan saja. Terkait pemasaran, lemon sangat diminati masyarakat, terutama untuk menunjang pola hidup sehat. Lemon biasanya digunakan untuk minuman karena kaya akan manfaat. Desa Karyani, Bali TV. Kita terkesima-kesima deh lihatnya itu ya. Aku salah fokus tadi. Sama suara tuh bereretan. Itu syuting jam berapa ya? Itu
syutingnya sore pasti ya tuh ya. Iya. Oke, ada Bener suara-suara. kan? Ada suara-suara cepreret gitu. Oke, ini kita balik lagi nih, petani lemon. Kenapa memilih lemon? Pertama karena Harganya mahal. Harga jualnya. ya di samping itu nggak susah ngurusnya. Oh, itu gimana sih cara ngurusnya? Kok bisa nggak susah? Maksudnya dibiarin aja gitu terus tumbuh gitu? Tentu nggak Serangga seperti nggak itu ya. mau. Kecut kali ya. Ya, ini tanaman termasuk gampang budidayanya karena setelah tanam itu kan kita melakukan perawatan. Setelah tanam itu biasa kalau kita penyiraman 2 kali sehari seperti itu. Cuman ini enaknya pas sudah gede itu kan nggak ada musimnya. Jadi Oh, tidak punya dengan masa asupan yang musim ya dengan asupan yang cukup, asupan nutrisi ini akan terus berbuah. Oke, baik. Dari awal sampai pembibitan seperti itu. Putu sendiri kalau kita boleh tanya ya, namanya juga narasumber harus kita tanya-tanya. Betul. Ya. Berapa banyak sih punya pohon lemon tuh? Total sekarang 500 pohon. Oh. Wow. Dari berapa ini? Tadi kan katanya harus punya lahan. Harus punya lahan yang luas ya, untuk gitu. menanam pohon Betul. lemon. Sekarang sudah punya 500 pohon ya. Yes. Itu dari kapan? Itu saya startnya dari tahun 2016. 2016. Mm-mm. 3 tahun ya, 3 tahun. Berapa luas sih untuk 500 lahan itu? Uh, 500 pohon itu lahannya berapa luas? Kira-kira itu 1,5 hektar ada. 1,5 hektar. Kalah. Aduh. Omku lebih banyak punya Tapi- ratusan ribu hektar. Tapi mau tumbuh begini. Mau Setengah. ditungguin. Nah, ini kalau tadi kan Putu bilang lemon itu gampang banget, ininya juga ngurusnya juga nggak susah ya, gitu kan ya. Bibit-bibitnya juga harus kita perhatikan juga. Yes. Nah, kalau misalnya di rumah nih, di rumah kita mau budidaya lemon atau kita mau tanam lemon sendiri di rumah, itu emang bisa ya? Nanamnya Apa di yang mana harus- dulu gitu. Nah, ini apa yang harus diperhatikan ketika mau menanam Nanam atau membudidayakan lemon ini lemon. sendiri? Ini tempatkah, kemudian cuacakah, atau Ya, ketinggian tanah juga? tentu ya. Untuk lemon ini bisa dibudidayakan di dataran rendah sampai dataran tinggi ya. Dari 500 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Laut. Itu kalau saya sendiri Di daerah mana sih tuh? di Plago, Banjar Auman tepatnya. Tahu Plageng? Tahu dong. Daerah ini Tukat Bangkung. Iya betul. Ya, betul. Nah, Terus, itu di sana sekitar 900 sampai 1.000. Jadi mendukung untuk budidaya lemon ini. Termasuk dingin ya, Cuk? Termasuk Ya. cuacanya Iya, yang cuacanya dingin ya. Sejuk. Cuacanya sejuk, iya sejuk. Oke. Jadi nggak panas nggak dingin gitu. Oke. Tapi kalau misalnya dengan kondisi cuaca seperti sekarang ini kan ya, saya nggak tahu kalau di Plaga. Tapi kalau di Denpasar ini kan lagi panas ya panas banget. Kemudian tiba-tiba hujan. Kalau di Plaga sendiri gimana? Sama Cuacanya. begitu cuacanya? Sama. Sama. Itu Nah mempengaruhi itu nggak mempengaruhi nggak sih sama ini? Hasil yang iya. Ya tentu ya, karena ini kan tanaman ini terpengaruhi oleh lingkungan. Nah, sekarang kita harus bisa merawatnya dengan tepat. Misalnya kalau hujan sering, otomatis kan kelembaban meningkat. Jadi kita harus sering membersihkan bawahnya biar nggak ada busuk batang seperti itu. Pohon-pohon pengganggu. Ya, Jadi karena kalau musim hujan itu kan gulma cepat sekali tumbuh. Gulma. Ya, tanam pengganggu itu. Tanaman pengganggu ya. Itu juga harus diperhatikan juga Ya, Bu, itu harus dibersihkan tuh. dari 500 pohon. Dari 500 pohon itu luar biasa ya sampai punya 500 pohon ya. Berarti Ini bibitnya dari mana sih? bibitnya dari mana? Kalau bibit pertama dulu mengawali 2016 saya ambil di paman karena paman saya udah duluan. Pamannya di mana? Sama satu kampung. Siapa tahu pamannya ada di luar gitu. Kan kamu tanya tadi ini buah dari luar atau dari di sini? Pamannya di mana? Bawa oleh sebuah sepatu. Paman di kampung ya. Oke, berarti memang bibitnya memang dari situ. Tadi kan dibilang ada berbagai macam nih, ada beberapa macam ya beberapa untuk lemon macam ya. ya. Lemon Dari- lokal, lemon. Lemon lokal, lemon Eureka, dan lemon California atau USA. Wow, itu bibitnya memang langsung dari sana atau memang ada kita di Indonesia ini memang ada? Di Bali. Kalau di Bali itu udah didatangkan dari Jawa langsung ya. Kalau
pembibitan langsung itu belum pernah sih saya lihat. Cuma yang saya pesan ini langsung dari Malang, jadi kualitasnya sudah teruji, jadi saya berani ngambil di sana. Ini lemon tipe apa? Ini jenis lemon lokal tipe Brazil. Ya. Lokal ada tipe-tipenya lagi? Ya, soalnya ini kan ada yang lemon lokal kulitnya tipis, ada yang lemon lokal kulitnya tebal atau sedang gitu. Rasanya juga berbeda-beda. Oh, rasanya juga berbeda-beda. Yang paling diminati itu yang mana? Kalau ini saya bawa testing ke hotel, ke restoran, udah mereka bisa terima. Oke. Yang paling semua ya rata-rata suka ya? Iya. Oke. Tuh ini dari pembibitan dari awal, bisa dikatakan dari awal menanam. Ini kan harus ada apa ya? Ada pemeliharaan, kemudian sampai siap panen itu berapa lama membutuhkan waktunya? Itu sebenarnya ya mulai bisa dipanen itu di umur 10 bulan sampai 12 bulan setelah tanam. Tapi kalau saya kasihan ini karena cabang-cabangnya masih terlalu kecil itu untuk dibikin besar siap panen itu kan kasihan nanti patah gitu. Biasanya saya pangkas saja gitu. Nanti setelah 1 tahun, di tahun ya 1,5 lah sampai 2 tahun itu baru saya biarkan untuk dipanen. Oh, ini lumayan berat ya. Sekilo ini naik berapa buah sih itu? Kalau dengan ukuran yang segini paling ini 5 sampai 6 sekilo. 5 sampai 6 buah. Ya. 6 buah sekilonya. 1 kilonya. Iya. Oh. Lumayan ya. Lumayan. Makanya harus dipangkas dulu Betul. 10 bulan itu biar rantingnya tahan ya. Karena ini cukup berat loh. Iya. Tapi memang dalam satu pohon itu beda-beda ukurannya ya yang tumbuhnya ya? Atau sama gitu atau gimana? Yang mempengaruhi apa sih? Nah itu balik lagi ke ini ya, banyak dan sedikit asupan yang diterima oleh tanaman itu. Nah misalnya ini kan ada yang besar, ada yang kecil itu. Jika jumlahnya terlalu banyak, buah yang dihasilkan juga akan jadi kecil. Makanya kalau saya di lapangan bisa dilakukan penjarangan atau pemilihan buah lah sebelum dipanen biar nanti nggak rugi. Kalau ini kan ada grading. Di grade-grade-nya. Ya, grading itu saya lakukan sebelum panen. Ya, ketika muncul buah ini dengan ukuran sekelereng ya dari ukuran segitu udah bisa di grading. Sudah tahu ya, ini masuk grade mana, yang itu masuk grade mana gitu ya. Wow. Baik. Nanti kita akan tanya-tanya lebih banyak lagi ya, tentang ini kalau kita berbicara seperti kata kamu tadi, Yupi, ini apa ya bisa dikatakan ini petani muda yang sangat luar biasa sekali, melihat peluang juga bisa, pinter ya. Betul sekali. Ini apalagi sekarang ada peraturan Gubernur nomor 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian ini sendiri dapat respon yang sangat luar biasa sekali bagi petani Bali khususnya. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya. Harus datang. Oke. Nah. Tetap aja ngobrol ya. Si Berita juga ngobrol, juga ngobrol. Kan ya. Oke, tuh 150 buah pohon ya, pohon lemon ini sendiri itu jenisnya yang dipanen hanya lokal saja atau dari 500 Semuanya. itu ada 3 tipe yang butuh tanam? Di 500 pohon itu ada 3 tipe ya seperti yang saya katakan tadi. Ada lemon lokal, lemon Eureka, dan lemon California atau USA. Di 150 pohon sendiri ada lemon lokal yang udah produksi. Yang paling mahal di pasaran harga jualnya? Nanti menurut info yang saya dapatkan itu lemon Eureka. Apa kelebihannya? Eureka. Ya karena ukurannya besar, kalau pakai gelas yang besar itu nggak bisa masuk lemonnya, termasuk super grade ya, airnya banyak dengan warna yang bagus dan menarik, itu sangat
diminati oleh konsumen. Wow, jadi Oke. itu yang oke gitu ya. Eureka ya. Cantik ya namanya ya. Iya, cantik. Mestinya nanti kita ke sana aja Iya, kali ya. itu nggak namanya untuk- Yupika gitu ya. Oke, ini kalau kita ngomongin seorang petani nih, petani muda. Anom kan petani muda nih, Yes. masih muda sekali gitu kan ya. Kenapa sih tertarik dengan pertanian? Pertama memang hobi, yang kedua Background saya juga ada. ya kebetulan saya dulu sekolahnya di SMK Pertanian di Plago. Nah dari itu di samping juga punya ilmu sedikit lah, makanya saya terapkan di kebun sendiri gitu. Punya ilmu dan Punya ilmu dan langsung menerapkan, langsung dipraktekin gitu ya. yang pastinya punya lahan. Punya lah. lahan. Makanya dia bilang kebun kan, kebunnya pas luas gitu ya. Punya ilmu nggak punya lahan? Oh kasihan. Masih mending punya ilmu gak punya lahan daripada punya lahan gak punya ilmu. Ada kan? Capek deh. Aduh, kita deh emang nyinyir banget ya. Nah, itu berarti memang sekolahnya dulu ya, memang backgroundnya dulu ya, yes. Sehingga memang betul-betul tertarik dengan pertanian. Hampir gitu. hampir dua tahun menjelang 3 tahun ini sendiri tentunya banyak sekali apa ya Hal yang- hasil yang didapat ya. didapatkan juga dari sampai sejauh ini pemasarannya sampai kemana sih itu? Kalau pemasaran ini karena lemon jenis atau brandingnya beda ya. Kalau di pasar itu saya ambil dari menengah ke atas, saya masukkan ke hotel, restoran, dan supermarket. Ih, dia waktu ngomong menengah ke atas lihat aku bangga banget loh. Kenapa? Menengah ke atas. Oh, oke. Ada yang menengahnya. Menengahnya sudah ke atas jauh maksudnya gitu ya. Oke, berarti memang ada ketertarikan ya untuk menjadi Oke. seorang petani itu memang ini. Menurut menurut Putu itu kalau misalnya kita sebagai petani nih, anak-anak muda yang petani ini mampu menghasilkan nggak sih? Tentu mampu. Oke. Tentu mampu ya, sudah dibuktikan soalnya. Sudah dibuktikan ya selama 2 tahun ini Selama sendiri. 2 tahun ini sudah perjalanan sukses ini sendiri ya. Pernah nggak sih tuh merasakan dikatakan nih misalnya harganya jeblok seperti itu? Pernah? Down gitu loh, ngerasa down gitu nggak? Belum pernah ya, karena sebelum tanam juga saya mencari tahu karakteristik dan peluang atau prospek pasar kedepannya seperti apa. Jadi saya berani terjun untuk eksekusi di tanaman lemon. Kalau di Plaga sendiri ini banyak juga petani yang menanam lemon seperti itu? Cukup banyak. Cukup banyak Cukup ya. banyak. Berarti cukup banyak peluang yang Iya. akan didapatkan ya Betul. dengan menanam lemon. Karena mungkin di daerah sana itu kan seperti dibilang tadi bahwa struktur tanah yang baik, yang memang mendukung Oke. untuk tumbuhnya ini. Kemudian cuaca juga, jadi memang pasti banyak ya, dan banyak banget ya situ petani-petani muda gitu Putu. Kalau petani muda beberapa ya, alumni atau seangkatan dengan saya itu. Berarti kalau dia itu sudah dipikirkan matang-matang dulu, bibit dari bibitnya, kemudian pas tumbuh itu sudah ada tumbuh kecil itu, Sudah jadi ada. sudah ada di grade-grade sama dia kan gitu. sudah punya ilmu. Betul, sudah punya ilmu. Jadi dia memang betul-betul tahu. Jadi kalau misalnya tadi kita tanya, kamu ngerasa down nggak gini? Enggak sih, nggak ada gitu ya. Nah, kendala-kendalanya nih. Biasanya kan kalau misalnya kita pasti ada kendalanya dong ya, kalau misalnya kita membuat sesuatu itu pasti ada Iya, kendalanya. iya. Sebagai seorang petani muda petani ini. ya, kalau petani muda ini apalagi lemon seperti ini itu kendalanya apa sih? Kendala yang saya hadapi di lapangan itu ketika budidaya sempat untuk menciptakan kualitas buah yang sesuai permintaan pasar itu bagaimana caranya itu merupakan tantangan bagi saya. Biasanya permintaan pasar seperti apa sih tuh? Kalau permintaan pasar itu dari grade A sampai grade super ya, dengan ciri-ciri ya kulitnya mulus, ukurannya besar, tanpa defect, itu yang diminati. Ini seperti ini grade-nya berapa sih? Kalau yang ini termasuk grade C ya, dengan ukuran seperti ini dan defectnya lumayan banyak ya. Oke. Ini grade C. Ini grade C. Pantas tadi kita tanya, ini lemonnya udah matang apa belum sih? Gitu. Ternyata memang ada grade-grade. Tapi memang ini sudah Tapi siap ini panen. sudah siap makan ya. Karena Siap dikonsumsi. ini siap panen. ya ini udah siap panen. Hmm. Nah karena ini di Denpasar suhunya kan lebih
hangat. Jadi kalau didiamin lagi 3 hari, ini pasti akan kuning full. Nah itu dia yang aku ingin tanya. Ini ketika sudah dari pohon dipetik, ini ada bedanya kah atau air yang dihasilkan dari lemon ini sendiri ketika baru dipetik langsung diperes, langsung dikonsumsi atau harus didiamkan berapa hari baru dikonsumsi? Tentu ya kalau di lapangan itu kan sampai di konsumen nantinya buah akan mengalami perpindahan. Jadi kalau buah yang saya panen itu biasanya sedikit hijau. Nanti setelah melakukan proses grading seperti itu, perpindahan dari saya ke konsumen beberapa hari, nah itu akan full kuning. Jadi oh dia berubah warna? Ya karena temperatur akan mempengaruhi warna dari lemon ini sendiri dengan kematangan juga. Tanpa bahan kimia dong? Enggak ya? Sama sekali enggak. Kayak pisang gitu ya. Iya. Kalau sudah diambil dari pohonnya, didiemin bisa mengkal sendiri ya, matang sendiri ya. Oke, ini seliter ini ngabisin berapa jeruk sih? 1 liternya biasanya. Kalau Biasanya seliter itu untuk grade C ini. kalau grade C dengan ukuran seperti ini 2 kilo sampai 2,5. 2 kilo sampai 2,5, lumayan juga ya, banyak juga ya perlunya ya. Ini kan ngomong-ngomong nih, katanya, bukan katanya sih, banyak yang bilang kalau lemon itu bikin kurus. Salah Jangan satu lihat saya buah dong. yang Lihat- bisa bikin kurus. lihat Masa saya ini. lihat diri saya sendiri? Enggak, lihat produser kita. Ini mau kasih tips juga untuk produser kita yang katanya kemarin bilang mau Ini diet manfaat gak jadi lemon diet. yang utama apa sih itu? Manfaatnya itu kan katanya, ini kan mengandung vitamin C tinggi ya, betul Yes. ya? Itu ada tips nggak sih? Kalau untuk yang diet ya, untuk yang diet, Untuk yang diet lihat sana begitu. bagi yang mau Apa-apa diet ya? bisa diperas dulu, cari air Apanya lemon. yang diperas? Ini Oh iya. lemonnya, sorry, biasa diperas dulu. Setelah itu konsumsinya harus diperhatikan. Kalau untuk yang pemula, sebagai catatan ya, jangan terlalu banyak. Ambil 1 sendok aja, dicampur dengan air panas. Ya, dengan air panas 1 gelas, diamkan 5 sampai 10 menit, baru dikonsumsi di pagi hari sebelum makan dan malam sebelum tidur. Gitu katanya. Oke. Ya, jadi itu tipsnya bagi yang mau diet. Ya, Langsung oke. narik sana gitu. Itu ya. Kalau malam Kalau malam, seperti yang Kutu Betul. katakan ya. Habis itu makan lagi yang banyak. Oke, jangan kemana-mana. Akan kembali saat lagi. nggak jadi diet kalau gitu tahu. Ya tadi aku tanya, ini Ya. satu pohon biasanya dapat setiap kali panen ini berapa kilo didapatkan satu pohon tuh? Untuk saat ini sih 1,5 sampai 1,5 kilo itu ya. Berarti Oke. kira-kira sekitar 5 sampai 8 biji lah. Berapa kali panennya setiap saat? Sebenarnya panennya bisa setiap hari, cuma karena saya ordernya per minggu, jadi saya kirim per minggu. Per minggu Oh, juga. per minggu juga. Oke. Jadi dikalikan aja itu 150 pohon kali ya. Nanti Lumayan loh. yang 350 pohon itu belum siap panen. Belum, tapi semoga di 2019 ini udah bisa berbuah. Kebayang banyaknya. Boleh dong kita main sana Kita kali main ya. ke sana ya. Ya, silakan. Kalau kita apa namanya ya petik-petik dikit lah, paling 5 kilo nggak apa-apa ya. Mak, itu bukan Rampok itu. itu bukan sedikit, Mak. Banyak ya. Harganya. Betul, gitu ya. Yang paling mahal nih di pasaran itu harga yang mana sih tuh? Yang itu ya Amerika. Yang Eureka. Eureka ya. Ya, tapi belum produksi. Ya, saya harapkan sih 2019 nih akhirnya paling tidak udah mulai produksi. Tapi sudah mulai cari bibit-bibitnya, sudah mulai menanam-menanam, sudah? Sudah saya tanam. Oh, sudah ditanam. Ya, cuman untuk siap berbuahnya itu kira-kira akhir tahun ini lah. Oh, oke. Lumayan ya, lama ya. Ini peluangnya luar biasa, Luar biasa ya. loh, jadi Ini kalau kamu kan suka beli-beli lemon di luaran itu, pernah beli yang paling mahal berapa sekilo? Masa disebutin harga? Nggak apa-apa. Buat Sekilonya perbandingan
Ntar kalau ada perbandingannya lebih banyak kita langsung sana aja. Aku sih sebenarnya jarang Ya, banget beli. silakan. Aku sih sebenarnya jarang banget beli sekilo ya. Paling belinya itu kayak Satu, aku dua ambilnya gitu ya? Oh, 2 atau gitu. 3 biji aja itu karena untuk hanya stok 1-2 hari aja gitu kan ya. Itu biasanya 3 biji itu udah berapa ya? 60 apa 70? Udah ada hasilnya? Turun berapa kilo? Ya elah. Nggak ada hasil apa-apa ya. Iya, nggak ada. Kirain apa dasarnya. Ada suamimu kali ya. Oke, berarti kalau misalnya, jadi kita tuh nggak boleh ya merasa takut yang namanya untuk untuk menjadi berusaha. apa Jadi namanya petani. yang keluar dari zona nyaman orang-orang sekarang gitu Tuh, kan ya. keinginan. Nah sama kayak Putu ini kan keluar banget dari Keinginan banyak orang, bener, keinginan apalagi banyak kaum orang. milenial. Betul, jadi petani loh gitu Tuh. kan ya, jadi petani dengan Image-nya kalau orang bilang petani itu kotor, kemudian betul. penuh dengan apa ya bisa dikatakan apa ya, petani itu kadang-kadang nggak ini loh hasilnya nggak seberapa sih menjamin gitu. ke Benar. depannya. Betul, tapi ternyata setelah kita tahu gitu ya, ternyata luar biasa loh penghasilannya jauh lebih banyak gitu kan Oke. ya. Berminat untuk menjadi petani? Berminat beli lahan dulu deh. Oke, baiklah. Ilmu ada lahan nggak ada ya Boy ya. Tuh, ini Putu apa yang Putu harapkan dengan apa yang Putu sudah hasilkan, kemudian apalagi sekarang peran pemerintah juga sangat mendukung ya dengan dikeluarkannya Pergub nomor 99 tahun 2018 ini tentang ya pertanian ini memberikan efek yang luar biasa sekali bagi Positif, ya. petani Bali. Harapan saya ke depannya itu teman-teman saya atau generasi muda jangan takut untuk memulai bertani atau berkebun, percaya diri, pelajari pasar yang paling penting, udah tahu pasar bisa dicoba dan karena sekarang ini kan udah ada Pergub ya. Ya. Jadi sangat mendukung untuk penjualan selanjutnya. Jadi kalau sebagai contoh di saya lemon udah sangat mendukung. Jadi kedepannya saya harapkan ke desa-desa itu bisa ditambahkan koperasi seperti itu. Jadi jarak antara petani dan konsumen itu lebih diperpendek sehingga harga lebih bersahabat. Oke. Baik. Oh iya, aku hampir lupa ini. Ini stok untuk lemon untuk memenuhi kebutuhan menunjang dunia pariwisata ini cukupkah? Dari Bali sendiri atau memang kita datang ke dari luar? Setahu saya lemon ini banyak didatangkan dari luar dan impor ya. Dari impor? Iya, Impor juga. masih beredar karena saya masuk ke hotel itu banyak yang bilang di chef itu ini lemon impor, ini udah ada lemon impor itu. Walaupun lemon saya masih bisa masuk, artinya mereka sudah punya lemon dari luar sana. Jadi mereka sudah menyetok juga ya lemon-lemon impor itu di samping dengan lemon. Jadi apa ya kayak jadi kita harapkan nanti supaya lemon-lemon yang impor itu udah nggak ada lagi yang tetap pemasoknya dari. Oke, pokoknya ini dengan adanya Pergub dari 99 tahun 2018 ini kita harapkan petani seperti Putu ya, dan juga petani yang lainnya juga ini mendapatkan apa ya bisa dikatakan kedepannya lebih baik lagi ya. Lebih positif juga, lebih baik juga. Baik. Dan lebih diperhatikan lagi petani-petani lokal kita ya. Thank you. Terima kasih banyak Putu Putu. ya. Nggak rasa Sama-sama. loh, kita ngomong terus sebenarnya Padahal dari kita tadi ya. tadi ngomongin pengen lebih banyak pengen lagi lebih ya. banyak lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti kita Baik, undang lagi terima ya. kasih sekali lagi Putu ya. Baik.